Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Sekarang saya mau lihat dari kata love. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, kata love ini sama saja dipakai. Jadi, tatkala kita baca pertanyaan pertama dan juga jawaban dari Petrus yang pertama, katanya semua sama, love, love, love. Atau mengasihi, mengasihi, mengasihi. Dalam bahasa Inggris juga sama. Tetapi tatkala saya melihat di dalam bahasa asli, ternyata penggunaan katanya itu berbeda. Dan ini sangat menarik untuk kita pelajari, untuk kita melihat makna dalam penggunaan kata dalam bahasa asli itu yang bagi saya punya arti tersendiri. I like to dig the meaning of the word love in original to see the deep meaning and comfort from there. Saya mau lihat arti dalamnya dan hiburannya dari kata love. Tuhan Yesus tatkala bertanya pada Petrus yang pertama, dia menggunakan kata love, agape. Sementara Petrus tatkala dia jawab kepada Tuhan Yesus, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu, itu dia tidak gunakan kata agape. Tapi dia pakai kata yang lain namanya philos. Kata ini ada beda antara kata agape dan kata philos. Karena kata agape itu lebih mengarah pada sikap cinta kasih yang rela berkorban. Sementara kata philo itu cinta kasih yang ada hubungan dengan teman, yang punya makna secara emosional. Makanya tadi saya ingin belajar tentang Petrus punya pribadi. Saya membaca beberapa tulisan dan beberapa penafsiran untuk melihat kedua arti kata philo dan agape ini. Dan di dalam Alkitab memang sering dipakai. Saya ingin mengungkapkan ini supaya kita paham kenapa Tuhan Yesus pakai kata agape, terus Petrus jawabnya philo. Kenapa dia juga tidak pakai agape juga? Oh, dia pakai philo. Kenapa dia gunakan kata yang hubungannya seperti teman yang ada makna emosional daripada kata agape yang ada hubungannya dengan kasih yang berkorban, yang menghormati dan yang melihat hebatnya Tuhan Yesus. Saya membaca di dalam beberapa teks, misalnya di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, tatkala Tuhan Yesus memberikan perintah, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Saya mau ingin tahu kira-kira kata apa yang dipakai dengan kata kasih itu. Saya dapati yang dipakai itu kata agape. Jadi saya punya harapan Petrus ini harus jawab kepada Tuhan Yesus dengan gunakan you know I love you dengan kata agape, bukan kata philos. Tapi saya juga teliti dengan kata philos ini di beberapa teks yang lain. Misalnya Tuhan Yesus begitu sayang Lazarus itu digunakan kata philos. Tuhan sayang kepada Lazarus, Marta, Maria, itu kata philos. Sementara di pihak lain, di dalam surat 1 Korintus, Paulus juga katakan bahwa kita harus philos kepada Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 22. Saya dapati itu, bahwa ternyata kata philos ini juga bisa dipakai tatkala kita mengasihi Tuhan.
dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Itu kata philo dipakai. Jadi dari dua bukti-bukti perjanjian baru, kata philos agape ini, saya mengambil kesimpulan bahwa dua-dua ini bisa dipakai. Tetapi dari dua kata agape dan philos ini, meskipun bisa dipakai, kenapa Petrus kok tidak berubah? Dari jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga itu dia konsisten hanya pakai kata philo, philo, philo 3 kali. Tidak satu kata pun dia rubah. Meskipun Tuhan Yesus pertanyaan pertama pakai agape, pertanyaan kedua pakai agape, Tuhan Yesus yang justru berubah. Tuhan Yesus yang justru berubah, bukan Petrus. Jadi jawaban Tuhan Yesus yang ketiga itu, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, ayat yang ke-17, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata itu digunakan kata philos. Tuhan Yesus balik ikut Yohanes. Sama Petrus. Nah ini membuat saya berpikir, untuk kita juga pikir, how come? Why? Why our Lord Jesus Christ used the words agape, agape for the first question, second question, and then the third question, he used the word philos, follow Peter's way, instead of using the same. Ini saya pikir menarik untuk saya teliti atau kita teliti bersama-sama. Kenapa Tuhan Yesus tidak pakai kata philo untuk kata mengasihi itu kepada Petrus dalam pertanyaan-pertanyaannya supaya sama dengan jawaban Petrus? Kenapa Tuhan Yesus menyatakan agape, agape, terus yang ketiganya pakai philo? Kenapa Petrus juga tidak pakai agape, 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 tapi dia pakai philo, philo, philo? Atau mengasihi seperti teman dengan teman. Mengasihi dalam bentuk kasih yang bersifat emosional. Begini menurut saya. Tuhan Yesus bertanya pada Petrus, "Do you love me?" Dengan bentuk agape, artinya apa engkau mengasihi aku dan rela berkorban untuk saya. Petrus bukan tidak mengerti kata agape itu, karena mereka menggunakan bahasa itu. Petrus bukan tidak mengerti. Petrus mengerti itu. Kenapa saya bilang dia mengerti itu kata agape dan kata philo, dan dia pilih philo? Karena di dalam Matius pasal 22, tatkala Tuhan Yesus menjelaskan tentang mengasihi Tuhan Allah itu, Tuhan Yesus pakai kata agape. Jadi dia mengerti sebenarnya, dia tahu. Tapi dengan sadar dia memilih philo daripada agape. Tuhan Yesus mau supaya Petrus mengerti, dan saya berharap Petrus akan menjawab agape, karena saya berpikir bahwa dengan menjawab agape itu Petrus akan memberikan semua waktu dan tenaganya untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan Yesus. Sebentar sedikit. Ya, kita lanjut. Jadi
tatkala Tuhan Yesus menggunakan kata agape dan Petrus menjawab dengan philo, di situ saya melihat ada pergumulan, ada struggle, ada pergolakan jiwa di dalam Petrus. Menurut saya dia bisa menjawab dengan agape. Tapi karena struggle yang ada di dalam dia, maka akhirnya dia memilih kata philo. Ada struggle. Ada spiritual struggles, ada psychological struggles yang bergejolak dalam pikiran dan hatinya. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia tahu siapa dia. Dia tahu dia vulnerable, dia tahu dia naik turun jatuh bangun. Makanya kalau dia mau jawab dengan kata agape, dia berpikir, apakah memang saya mampu mengasihi Tuhan dengan kasih agape itu? Ataukah saya hanya bisa dengan kata philo? Can I love you, Lord, with the agape love, or I only be able to love you with the philos love? Mari kita melihat bagaimana struggle di dalam diri Petrus dengan sejarah hidupnya. We must understand the answer of Peter to Jesus' questions by understanding his psychological and spiritual struggles in himself. Ini pertanyaan yang bukan gampang, saudara-saudara. This is not an easy question. This is a very hard question, even just short. Peter, do you love me? Seperti saya katakan tadi, orang Indonesia tidak ngerti. Kita tidak ngerti ini karena memang kata itu lain. Tapi kalau kita sudah paham yang saya omong tadi 2-3 kali kata agape itu, kata yang mana menyatakan dia perlu menghormati Tuhan dengan penuh esteem dan siap untuk rela berkorban yang sangat dalam dan yang sangat sempurna. Oleh karena dia sadar bahwa dia tidak bisa mencapai hal itu. Oleh karena dia sadar betapa tidak sempurnanya dia. Oleh karena dia sadar betapa dia sudah jatuh. Oleh karena dia sadar betapa dia juga seorang yang lemah. Maka dia tidak memilih kata agape. Instead, justru dia memilih philo. Luar biasa, saudara-saudara. Di sini saya melihat kejujuran, ketulusan dari seorang Petrus. You see the honesty and how Peter really open himself. Makanya dia bilang, Lord, you know what's inside here. I cannot say agape. Dia tidak bisa bilang agape love, tidak bisa. Kenapa? Karena dia tahu dirinya. He knows himself. And that's why he said, you also know me. And that's why I cannot say I love you with agape love. I only can love you with philo. Which is, I love you dearly as my friends, my master, and my brother. But I cannot say I love you with agape love. Dia tidak berani menjawab Tuhan Yesus dengan menggunakan kata agape seperti yang Tuhan Yesus pakai. Di sini menyatakan betapa Petrus merendahkan dirinya. Betapa Petrus menyadari bahwa dia tidak bisa
menjalankan apa yang Tuhan minta itu dengan mengasihi Tuhan dengan kasih agape, dan dia hanya bisa dengan mengasihi Tuhan dengan philos. Kenapa ini penting bagi saya, saudara-saudara? Karena ayat selanjutnya itu menunjukkan satu hal yang luar biasa. Setelah Tuhan Yesus katakan kepada Petrus yang ketiga kali, dan mengikut Petrus punya kata philos, Petrus, apakah engkau philos dengan aku? Engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala-galanya, bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian ayat 18 yang membuat saya ingin sampaikan, yaitu dia bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Petrus, when you young, you can do whatever you like. You can go wherever you like. But then after that, you have to follow other people. Which is, you have to serve me. And you have to glory my name. And you have to suffer for me. And even died for me. Ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Petrus digiring oleh Tuhan, bahwa mau tidak mau dia harus mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Sudah lihat di sana? Meskipun Petrus menyatakan bahwa dia hanya bisa mengasihi Tuhan dengan bentuk philos, tetapi di dalam sejarah hidup selanjutnya Tuhan akan memimpin, mengatur bahwa hidupnya itu akan menjadi hidup yang memberikan kepada Tuhan dengan kasih agape. Dan itu betul. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Petrus mulai berangkat, Petrus berkhotbah, Petrus siap mati, Petrus bekerja dengan luar biasa dengan menyatakan bukan saja philos tetapi agape. So Peter was changed by God. So instead of only love God with their innermost feeling and affection and tenderness, but now he can love God completely with esteem and honor and ready to serve and sacrifice himself, his time, his energy, etc. for God's name, for the glory of God. Jadi saudara lihat di sini, di dalam philos ada agape. Meskipun Petrus tidak berani, tetapi Tuhan menolong Petrus menjadi luar biasa. Makanya saudara-saudara, kita belajar juga dengan ini bahwa kita juga tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape yang sangat sempurna. Kita mungkin hanya bisa saja mengasihi Tuhan dengan philos, dengan emosional kita, dengan perasaan kita, dengan hati kita, dengan keinginan kita, tapi tidak bisa sesempurna kasih agape itu. Tetapi Tuhan bisa menolong kita untuk menggiring kita dari kasih philos kepada Tuhan menuju pada kasih agape, yang mana kasih siap rela berkorban. Sama seperti Tuhan yang rela berkorban dengan kasih agape itu kepada kita, kita juga hanya bisa buat itu dengan kemampuan dari Tuhan. So we can only do and apply the agape love by the grace of God, by the guidance of God, by the leadership of God, by the help of God, then we can do love God with agape love as well as philos love.